Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 5, topik A, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari keanekaragaman spesies, keanekaragaman gen, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman spesies. Variasi jenis dan menjadi spesies berbeda. Contoh dari keragaman spesies yaitu variasi jenis serangga dan variasi jenis kucing besar. Contoh dari variasi jenis serangga yaitu ngengat dan kupu-kupu. Sedangkan variasi jenis kucing besar yaitu harimau, singa, dan macan tutul. Keanekaragaman gen. Variasi antar individu sejenis dalam satu spesies. Contohnya, variasi warna kulit manusia dan variasi warna bunga mawar. Keanekaragaman ekosistem. Variasi jenis kenampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya, hutan hujan tropis, sabana, padang pasir, dan rawa. Manfaat keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama, keanekaragaman hayati tumbuhan, dan yang kedua, keanekaragaman hayati hewan. Manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan yaitu sebagai bahan pangan, misalnya wortel, jagung, padi, ubi, dan gandum. Sebagai material bangunan, misalnya kayu jati, kayu mahoni, dan kayu ulin. Sebagai bahan baku obat tradisional, misalnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Sebagai bahan baku industri, misalnya buah apel untuk produksi jus buah. Manfaat keanekaragaman hayati hewan yaitu sebagai bahan sandang, misalnya benang sutra dari ulat sutra. Sebagai produk kesehatan, misalnya susu dari hewan sapi. Sebagai bahan pangan, misalnya daging kambing, ayam, dan sapi. Sebagai penyubur tanaman, misalnya cacing tanah. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna. Persebaran fauna di Indonesia memiliki dua faktor, yaitu faktor abiotik atau fisik, berupa iklim, tanah, air, dan ketinggian. Dan faktor biotik atau non-fisik berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Pola sebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan barat Indonesia atau Asiatis, kawasan tengah atau peralihan, dan kawasan timur Indonesia atau Australis. Persebaran flora di Indonesia pada kawasan barat atau Asiatis dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon tinggi dan besar. Pada kawasan timur Indonesia atau Australis, tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya dengan karakteristik yang sama dengan di Australia. Contohnya sagu, mangrove, dan pohon nipah. Sedangkan pada kawasan tengah atau peralihan, terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dengan karakteristik dapat bertahan hidup di iklim kering. Contohnya, kayu manis, cengkeh, bakau, dan lontar. Persebaran fauna di Indonesia pada kawasan tengah atau peralihan, terdapat hewan reptil yang khas, hewan dengan bulu tidak lebat, dan terdapat burung dengan ciri khas berbeda. Contohnya, anoa, kuskus, komodo, katak pohon, burung kakak tua. Pada kawasan timur Indonesia, memiliki banyak binatang berkantung dan mamalia kecil seperti burung cendrawasih, kanguru, kuskus, dan buaya. Sedangkan pada kawasan barat atau Asiatis, memiliki mamalia berukuran besar serta berbagai jenis kera dan reptil. Contohnya, tapir, banteng, kera gibbon, dan beruang. Nah, itulah materi IPAS kelas 4 bab 5, topik A tentang keanekaragaman hayati.
Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu.